nulis everyday mangga. Ini luar sama dalam. Tapi di dalamnya masih ada ini. Biar jelas ini digeser ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz yang telah hadir pada sore hari ini beserta dengan Bapak yang mendampingi. Yang kami hormati Ibu Ketua Pemilitan Akbar Desa Makmur, yaitu Ibu Ani Sumarni yang telah datang pada sore hari ini. Dan tak lupa pula yang kami hormati ibu-ibu pengajian Pemilitan keseluruhannya, Pemilitan Akbar yang telah sedikiranya datang pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid At-Taqwa ini guna untuk melaksanakan Pemilitan Akbar Desa Makmur yang setiap bulannya kita lakukan. Dan pada sore hari ini, pada hari ini bertepatan di Masjid At-Taqwa Perumahan Geraha yang menjadi tuan rumah, yaitu Pemilitan dari At-Taubah. Tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sholawat Nabi yang akan kita bawakan bersama, yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama nanti sambutan dari Ketua Pemilitan At-Taubah yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani. Kemudian kata sambutan oleh Ketua Pemilitan Unit Akbar Desa Makmur yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Sumarni. Setelah itu acara selanjutnya yaitu tausiah serta tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz yang di sini kita sudah hadirkan, yaitu Bapak Al-Ustadz Bapak Chandra. Yang terakhir penutup sekalian doa akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Chandra juga ya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan yang saya bawakan sendiri tadi. Alangkah baiknya setelah
Di sini akan dibawakan oleh Ibu Kepala Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kafiris samawati wal ardi ja'ilul malaika al-malaikati rasulan uli ajnihatin masna sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli shay'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi birrahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khalqin khairullahi yarzuqukum khairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh. La ilaha illa huwa fa'anna tusrafun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah berkati, Allah berikan pahala kepada yang membaca dan kepada kita yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, memasuki acara yang ketiga yaitu sholawat yang akan dipimpin oleh Ibu Maryam. Kepada Ibu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abqari wa Muhammad arabi. Syafi'il abqari wa Muhammad arabi. Kita sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaan sholawatnya. Semoga kita semua diberi syafaat oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Yang pertama yaitu kata sambutan dari Ketua Pemerintahan At-Taubah yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriani. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Dan saya hormati Bapak Ustaz Chandra, dan saya hormati Bapak Gadi Siregar, dan saya hormati Bu Inek Raja Painem selaku penasihat Wirid Akbar, juga Ibu Ani selaku Ketua Wirid Akbar, dan juga ibu-ibu yang telah hadir di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keringanan langkah untuk hadir ke masjid yang kita cintai ini.
Semoga ibu semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan dan limpahan rezeki ya Bu. Selawat dan salam tidak lupa juga kehadiran Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya sebagai ketua Rid Akbar mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu. Sebagai ketua Rid At-Taubah mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu semuanya dan sudi datang di masjid kita ini dalam rangka prioritas akbar yang kita laksanakan 11 kali ya Bu. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah memberikan kata sambutannya. Kata sambutan yang kedua yaitu kata sambutan dari Ibu Ketua Pemerintahan Rid Akbar Desa Makmur yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Sumarni. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita takzimi, yang kita harapkan keberkahan ilmunya nanti Bapak Ustadz Chandra yang alhamdulillah beliau dari Kerinci. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kadus ya, Bapak Gade alhamdulillah sudah berkenan hadir di acara Rid Akbar kita ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati pelaksana Wirid Akbar pada hari ini, Perwiritan At-Taubah Geraha yang alhamdulillah ketuanya Ibu Fitriani dan seluruh kepengurusan dan anggotanya. Terima kasih Ibu Fitri dan teman-teman di At-Taubah. Alhamdulillah persiapannya luar biasa, mantap. Rebananya juga oke, seragamnya baru, kemudian semuanya udah oke. Mudah-mudahan nanti pertemuan lagi nanti di At-Taubah berikutnya semakin oke lagi, insya Allah. Sama-sama kita hormati Bu Haja Fainam dan teman-teman kepengurusan Wirid Akbar dan juga kepengurusan Wirid Lingkungan, ibu-ibu semua jemaah Majelis Taklim Wirid Akbar yang dirahmati Allah. Sehat Bu? Alhamdulillah, semoga kita sehat walafiat, sehat juga walafiat. Walafiat itu artinya bermanfaat. Jadi kita sehat juga bermanfaat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita doakan teman-teman kita yang saat ini sedang diuji sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita beristighfar dulu ya. Beristighfar 3 kali, kemudian kita berzikir 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Astaghfirullah. 3 kali. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullah.
beristighfar dan berzikir kalimat thayyibah ini, semoga kita nanti di akhir hidup kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk lisan kita berzikir menyebut kalimat Allah dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Ibu-ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Satu saja yang saya sampaikan, yaitu besok bulan Februari adalah wirid kita terakhir menjelang bulan puasa, ya Bu. Jadi wirid terakhir kita ini kita manfaatkan untuk bermaaf-maafan, membersihkan hati kita dengan kawan-kawan kita yang mungkin kesehariannya kita ada salah, ada khilaf, kita bersihkan. Insya Allah besok di bulan Februari tanggal 9. Kita ambil hari Minggu ya Bu. Kita ambil hari Minggu di Masjid Nurul Iman. Kenapa di Nurul Iman terus? Karena memang di situ yang di tengah-tengah Bu. Ya, dari sini ke sana ya kita ambil di tengah-tengah. Jadi kita di Masjid Nurul Iman tanggal 9 Februari. Nanti kita share ulang di grup-grup pengurus dan ketua-ketua wirid lingkungan, tolong nanti menyampaikan di anggota masing-masing. Tanggal 9 Februari jam 9 pagi. Jadi tidak siang. Kita ambil hari Minggu, kenapa? Biar hari libur yang kerja, yang ibu guru bisa hadir semuanya. Seperti itu. Jam 9 pagi nanti kita usahakan membawa makanan masing-masing. Membawa bontot ya Bu ya. Bawa bontot masing-masing. Insya Allah makan bersama itu merekatkan tali hati ke hati kita. Tujuannya seperti itu. Bukan harus kosong kok makan-makan terus, tidak seperti itu. Cuman kita kan kemarin tidak sempat makan-makan kan Bu, waktu santunan itu. Planningnya kan santunan itu kemarin kita bulan Januari ini, tapi tidak jadi. Akhirnya dibatalkan ibu bisa kemarin.
Jadi itu saja mungkin pengumuman dari saya. Kemudian nanti halal bihalal kita ambil nanti di bulan April. Kocokan hari ini adalah kocokan untuk halal bihalal setelah Lebaran, ya Bu. Jadi kalau besok itu untuk di Nurul Iman itu tidak kita kocokan hari ini untuk petugasnya di bulan habis Lebaran. Miftahul Jannah. Ada ibu ketuanya atau pengurusnya atau anggotanya? Miftahul Jannah ada? Gak ada Bu. Oh, ketuanya gak ada ya Bu? Oh, berarti ibu sekretaris. Bisa Bu? Kalau bisa. Baik, Miftahul Jannah itu adalah perwiritan Bu Haniatan ya Bu, jalur TSN. Iya, jalur 4 ya? TSN. Iya, 45. Nanti insya Allah diulang informasinya. Baik Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan saya, kesalahan saya. Selamat berlomba-lomba berbuat kebaikan di dalam bulan Rajab ini Bu. Sebisa mungkin bulan Rajab ini bulan yang sangat muliakan. Jauhkan kita dari teman-teman yang tidak baik Bu, yang ingin mengajak ngomong-ngomong yang gak bagus, dijauhkan. Jadi bulan Rajab ini adalah persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya Bu ya, semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah sampaikan kita nanti di dalam bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kata sambutannya. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah sekaligus tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Chandra. Untuk waktunya kami persilakan kepada Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak pengurus PKM Masjid At-Taqwa, yang saya hormati Ketua Perwiritan Akbar Desa Makmur dan sekitarnya, yang saya hormati Ketua Perwiritan dari setiap perwiritan yang berkesempatan hadir pada sore hari yang berbahagia ini, beserta seluruh anggota perwiritan yang berkesempatan hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini atau sore hari ini. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Masjid At-Taqwa yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki Bapak dan Ibu-ibu hadir ke majelis yang mulia ini menjadi sebab musabab mudahnya pula kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Bapak Ibu,
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sesiapa di antara umatku yang mudah kakinya melangkah ke sebuah majelis ilmu, entah itu di masjid, entah itu di musala, entah itu di rumah, entah itu di halaman, entah itu di sekolah, hadir mereka di sana, ada nilai silaturahim yang terbangun, ada ukhuwah yang terbina, ada persaudaraan yang terjaga, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semudah apa langkah kaki ibu-ibu datang ke tempat ini tadi, semudah itu pula ibu mudah melangkah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada harapan saya ibu-ibu hadir ke tempat ini bukan karena terpaksa, bukan karena ditekan oleh ketua, bukan karena ingin menunjuk baju baru, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah satu kebanggaan bagi saya bisa bersama-sama dengan ibu-ibu di sini untuk sama-sama kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Apa manfaat mendengarkan Al-Qur'an? Banyak manfaatnya. Banyak. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu adab. Ketika Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, agar kalian kata Allah mendapatkan rahmat. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, adab kita yang pertama adalah mendengarkan. Siapapun yang membacakan Al-Quran, adab kita yang pertama adalah mendengarkan. Diam. Ibu yang mendengarkan, kawan kita yang membacakan dapat pahala yang sama. Itulah indahnya Al-Quran. Orang yang mendengarkan, dia yang membaca, sama-sama dapat pahala. Maka Al-Quran itu, Iqra'ul Quran kata Nabi, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Kita semua. Maka daripada itu, ini sudah bulan Rajab, tak lama lagi Sya'ban, kemudian Ramadan. Usahakan kita latih mulai sekarang, kita biasakan dari sekarang, agar bagaimana paling tidak Al-Quran itu kita letakkan di tempat yang kita mudah untuk menjangkaunya. Entah itu di ruang tamu, kita duduk di sana. Mungkin hari pertama ibu-ibu berat, sekedar dilihat saja Al-Quran. Hari kedua nampak Al-Quran, dilihat juga lagi masih. Di hari ketiga mungkin tergeraklah hati kita untuk sekedar memegang atau mengelap-elapnya. Di hari keempat tak mungkin sekedar mengelap, maka usahakan kita membaca. Nah, Ustaz, kami baca Al-Quran masih terbata-bata. Boleh Ustaz. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu-ibu jangan berkecil hati ketika bacaan kita kurang bagus. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' lahu ajran, kata Nabi. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' aw syaqqun 'alaihi lahu ajran. Di antara umatku, kalau dia baca Al-Quran, wayatata'ta, apa arti wayatata'ta? Terbata-bata. Ausyakun alaihi, atau kesulitan dia, pendek lidahnya, terbiasa dengan logat bahasanya, lahu ajrani, baginya dua Ibu itu baca Al-Quran terbata-bata dapat 2 pahala. Lancar Pak membaca dapat 10 pahala. Loh, bagaimana Ustaz contohnya orang membaca Al-Quran terbata-bata? Banyak.
Karena logat pun kadang-kadang tak bisa dipaksakan, karena lidah kita semuanya tidak sama. Ada orang Jawa lidahnya lain, orang Batak lain lagi lidahnya, orang Minang lain lagi logatnya. Mbak saya kalau baca Al-Quran, kalau dia menjadi imam, orang lain pada bubar karena menurut orang lain tak sah. Kenapa? Karena logatnya Jawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi orang lain, oh ini kok ngalamin, tak bisa dipaksakan. Lidahnya orang Batak. Motor apa itu Ustaz? Jupiter Jet. Jupiter Z jadi Jupiter Jet. Bisa dipaksakan? Tak bisa. Kalau orang Minang baca Al-Quran, orang Minang dulu, bukan yang sekarang. Kalau sekarang nggak modern. Kalau yang zaman dulu yang masih kaku sekali logat bahasa Minangnya. Innal insana li rabbihi lakanui. Bisa dimarah tuh? Tak bisa, memang seperti itulah logatnya. Nah, yang seperti ini yang dibahasakan oleh Rasulullah SAW. Wa tak kesulitan dia baca. Lahu ajrani, baginya 2 pahala. Nah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita awali tadi dengan baca Al-Qur'an, kemudian kita baca shalawat, semuanya kita memperdengarkan shalawat. Ada apa dengan shalawat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi asara. Man shalla alayya asara, sallallahu alaihi mi'ata." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah akan bersalawat untuknya 100 kali. Nah, jadi tidak ada ruginya kita baca salawat. Alhamdulillah. Tapi mesti kita pahami Ibu, tidak semua yang bahasa Arab itu salawat. Ini kita ini mentang-mentang orang Indonesia ini welcome dengan bangsa apapun di seluruh dunia, silakan datang ke Indonesia. Jadi yang bahasa Arab semuanya sholawat. Nah, itu pula kekurangan kita orang Indonesia ini. Seolah-olah apa saja yang datang dari Arab itu sholawat. Banyak tuh. Jadi sholawat itu adalah puji-pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah suruh kita sholat, tapi kita tak temukan satu pun dalil Allah salat. Allah suruh kita berzakat, Allah tak zakat. Tapi begitu Allah perintahkan kepada kita untuk bersolawat, dan Allah pun ternyata membaca salat. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bacalah salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah, tidak semua yang bahasa Arab itu sholat mesti paham. Ma'asalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Enak loh. Apakah itu sholawat? Bukan. Ustaz, kalau kami nyanyikan itu dapat pahala? Tidak. Ibu nyanyi ma'asalamah fi amani syaikhana tak dapat pahala karena dia bukan sholat. Kenapa Ustaz? Itu lagu yang diciptakan oleh seorang santri di Jawa Timur. Kiainya meninggal dunia. Si santri ini jenius. Dia buatlah lirik lagu Selamat jalan wahai guruku. Selamat jalan tuh artinya datang kita, mari kita baca salawat. Nah, salawat. Dia tidak
berdosa tapi tidak dapat pahala. Yang membedakan lagu dengan sholawat, lagu tak dapat pahala, sholawat dapat pahala. Itu beda. Oh datanglah, apa namanya, grup remaja majelis taklim at-taubah. Magadir ya jalil ala magadir. Sholawat itu bukan. Wahdana dana wahdana dana wahdana dana wahdana wahdana wahdan. Enak loh. Sholawat itu lagu. Bersatulah wahai ibu-ibu semua, bersatulah, bersatulah, jangan cakar-cakaran. Itu artinya. Wahdana itu bersatu. Nah, ini kan bersatu nih. Perwiritan at-taubah, perwiritan macam-macam. Bersatu jadi wirid akbar yang luar biasa. Alhamdulillah. Orang keren itu. Habita yaumat la'ina lamma hakina awil kalam anta mali walan tadari billi murai illa yami sinin tawila sibtihani. Enamu sholawat itu hanya boleh dinyanyikan oleh Ibu Fitri, yakni kepada suaminya. Habibta oh sayangku, yaumat la'ina lamma hakina awil kalam. Oh suamiku, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Itu artinya datang ibu-ibu di masjid, Habib, aku cinta itu. Nah, jadi ibu-ibu kalau mau membuat romantis dengan suami, bawa lagu itu. Pulang nantinya, ibu udah sampai ke rumah, suami baru pulang kerja. Habib, ya lagi. Baru ada nilai romantis. Ibu-ibu, Nabi Muhammad itu romantis tidak? Jangan kira Nabi Muhammad itu assalamualaikum berdakwah saja, tidak. Dengan istrinya Nabi Muhammad itu paling romantis. Loh, kok tahu Ustaz? Ada lagunya. Apa lagunya? Aisyah, romantisnya kita dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main, selalu bersama hingga akhir nyawa kau di samping Rasulullah. Nabi Muhammad, Siti Aisyah lari, main lari-lari. Itu bagian daripada romantisme dalam rumah tangga. Ibu-ibu mau romantis, coba nanti lari-lari. Bagi suaminya. Apa? Yuk kita mencontoh Nabi. Apa yang kita contoh dari Nabi? Romantisnya. Apa? Lari-lari kita. Tak perlu nyanyi-nyanyi lagi ibu-ibu. Nanti ada setelan video. Ada yang video. Ibu Fitri Yani lari-lari. Tuji dekat di video kan. Kawan-kawan tengok. Apa yang foto? Sakit. Nabi Muhammad itu romantis bu. Jadi jangan kita menilai Nabi Muhammad itu kaku berdakwah. Enggak. Bercanda Nabi Muhammad dengan sahabatnya bercanda, dengan istrinya bercanda, sering memuji. Nah, itulah Nabi Isa Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rumus hidup ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ingat Allah, kita berzikir Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Afdalu zikri fa'lakannahu. Itu Nabi yang membuat. Nabi Musa datang, ya Allah, tunjukkan kepadaku satu kalimat. Kalau aku beramal dengan kalimat itu, aku
akan dapatkan pahala yang banyak. Apa kata Allah? Satu kalimat yang paling mudah, kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah. Apa kalimatnya, Bu? La ilaha illallah. Itu kalimat paling mudah. Saya kalau menyebutkan subhanallah, mulut saya banyak gerak. Subhanallah. Tapi kalau la ilaha illallah itu rahim dan rahmannya Allah kepada kita. Kenapa dalam hadis Nabi itu disebut man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di antara ibu-ibu ini, kata Nabi, yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Karena ternyata dengan mengucapkan la ilaha illallah kita tak perlu banyak bergerak, mulut atas tak perlu, mulut bawah tak perlu, cukup lidah saja. Karena orang di saat sakaratul maut lidahnya kaku, keluh, tubuhnya susah digerakkan, tapi dengan kalimat yang super mudah, la ilaha illallah. Maka daripada itu, itulah kalimat yang kata Allah, kalau diterima satu saja, pahalanya lebih besar, lebih berat daripada bumi beserta isinya. Itulah dia lafaz la ilaha illallah. Makanya banyak, Bu, orang kita, terutama orang NU, kalau dia berzikir la ilaha illallah, kenapa sampai ribuan? Saya bertanya, Pak Abu, ya kenapa kita mesti berzikir la ilaha illallah itu banyak? Anakku, kita ini manusia, lalai, lupa. Sedang berzikir pun kadang-kadang kita ingat yang lain. Maka dengan ribuan kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, mudah-mudahan di antara ribuan itu satu saja yang diterima jadi. Karena pahalanya yang diterima walaupun satu lebih berat daripada bumi beserta isinya. Datanglah ibu-ibu kerwilitan Taubat. Dia ingin mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Setiap aktivitas la ilaha illallah. Maka itu la ilaha illallah. Ketika anaknya nakal, giginya rapat, la ilaha illallah. Diterima ya. Harus datang dari hati. Makanya orang berpikir la ilaha illallah sampai menangis supaya diterima oleh Allah. Kita para anak mikir rapat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Anak siapa nih? Suaminya nengok, anak kita lah. Nah, jadi ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang luar biasa. Rumus hidup, ingat Allah kita berzikir, ingat Nabi kita baca salat. Oh, ibu tuh pelit, Pak Ustaz. Kenapa? Kami minta tak pernah mau dikasihnya. Oh, pelit ya? Iya Ustaz, pelit. Belum. Kata Nabi, yang orang pelit itu bukan orang yang tak mau berbagi, orang pelit. Orang yang pelit, medit, kedekut, ajib bakhil, itu adalah orang, kata Nabi, yang ketika dia mendengar namaku, dia tidak mau membacakan sholawat kepadaku. Macam mana baca sholawat itu? Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasakan itu. Kalau dah terbiasa, insya Allah apapun aktivitas kita akan membacakan sholawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Rumah yang tak pernah dibacakan sholawat akan banyak didatangi oleh jin-jin. Salah satunya jinnya namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan kerjanya apa Ustaz? Mengganggu anak-anak kecil umur di bawah 2 tahun. Datang masuk ke rumah orang Islam, lalu dia bergelantungan di sarang laba-laba. Makanya rumah ibu-ibu itu kalau nampak sarang laba-laba dibersihkan. Ini biasanya di WC itu banyak sarang laba-laba. Makanya ibu-ibu lama di WC. Tengok pemandangan. Jangan sampai banyak sarang laba-laba di rumah. Kenapa aku mesti dia bergelantungan di situ? Dia betina. Kalau jin itu betina, kerjanya menjilat anak kita yang umur 2 tahun ke bawah sampai anak kita matanya terbelalak ke atas. Kata Nabi SAW, agar Ummu Sibyan tak masuk ke dalam rumah, tutup rumahmu di kala maghrib, lalu bacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin
binnas, tutup pintu, tutup jendela. Ustaz, ya, saya amalkan yang saya sebut. Saya setiap maghrib jam 5:30 tutup pintu itu, saya bacakan 3 kul. Tapi anak saya kemudian menangis malam, meronta-ronta, matanya terbelalak. Apakah Ummu Sibyan masuk ke rumah saya? Kok bisa? Ibu baca apa? 3 kul. Kayak mana? Kul. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan satu tema, satu hadis yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tema hadisnya adalah hak di antara kita. Kita ini dilatar belakangi dari perwiritan yang berbeda-beda. Ada perwiritan At-Taubah, ada perwiritan apa tadi Bu? Al-Ikhlas dan yang lain-lain. Jadi kita semua ini bersaudara, al-mu'minun lil-mu'minuna ikhwah. Orang Islam pada orang Islam lain itu semuanya kita bersaudara. Tak boleh saling ejek, tak boleh saling hina, tak boleh merasa paling hebat. Jaga lisan, salamatal insan fi hifzil lisan. Manusia itu bisa selamat kalau pandai menjaga lisan. Lidah tak bertulang, maka pandailah. Beberapa waktu lalu ibu-ibu, ada kasus di Jawa. Seorang panutan mengeluarkan kata-kata yang menurut kita kurang baik. Apakah boleh melakukan itu? Tidak boleh. Tahu kasusnya? Yang jual TS? Masih ada TS-nya? Jual senap dok. Nah, itu ya, itu kasusnya. Dan apakah kita boleh menghina orang? Kata Nabi, innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yuzilu biha finnar ma ab'ada bainal masyriq wal maghrib. Umatku, kata Nabi, kalau dia tak pandai menjaga lisannya, mengejek orang, menghina orang, maka dengan kata-katanya itu tersakiti perasaan orang, yuzilu biha finnar ma ab'ada bainal masyriq wal maghrib. Dia akan ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam neraka sejauh ufuk timur dan ufuk barat. Maka berhati-hati dengan lisan. Bahkan Bu, bukan hanya dengan lisan, ibu-ibu muka kayak gini aja sudah dibenamkan Allah ke dalam neraka. Tak boleh itu. Makanya Nabi sebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu nilainya sedekah. Walaupun kita tak ada hubungan saya jumpa ibu. Saya dapat pahala, ibu dapat pahala. Tapi kalau saya senyum, ibu nyengir, saya gini, ibu. Itu dipertanyakan. Kita tak ada hubungan, saya sama ibu tak kenal. Saya berusaha untuk menebar senyum kepada siapapun karena kata Nabi, menebarkan senyum itu adalah sedekah. Ada orang menilai, itu dalam dosa itu. Ingat astagfirullah. Kita al-insan mahalul khata' wal nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Nah, maka saya punya hak atas ibu, ibu punya hak atas saya. Berapa hak saya terhadap ibu? Berapa hak ibu terhadap saya? 6, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Hak yang pertama, kalau kita jumpa, fasallim alaihi, ucapkanlah salam. Itu hak pertama. Ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Barulah nanti adabnya seperti semut. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tadi yang disinggung oleh ibu ketua kita tadi, bermaaf-maafan menjelang Ramadan. Betul. Apakah ada hadisnya Ustaz? Banyak. Contoh hadisnya Ustaz. La yahilu li muslimin ayyahjura akahu fawqa thalathin, faman yahjura akahu fawqa salasin, faman tadakhalan nar. Kata Nabi, siapa di antara umatku yang tak bertegur sapa lebih dari 3 hari, mati dia gara-gara itu. Setelah itu, faman tadakhalan nar, matinya masuk neraka. Kita boleh tak bertegur sapa, tapi tak boleh lebih dari 3 hari. Jumpa di kedai mau beli cabai, jumpa dengan orang yang dia tak suka. Yang satu, jumpa di jalan, satu nengok kanan, satu nengok kiri. Yang satu nabrak tembok, satu masuk parit. Nah, tak bertegur sapa. Jadi apa manfaatnya? Setelah mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar say? Nah, kayak gitu tuh, say. Setelah di belakang, ton.
Apa kabar saya? Alhamdulillah baik. Mana kabarnya ini? Salam. Dalam salaman itu apakah ada manfaat Ustaz? Ada. Apa hadisnya? Ma min muslimaini yaltaqiyan yatasafahani illa ghufira lahuma, kata Nabi. Qabla an yaftariqa, dua orang perempuan, dua orang laki-laki berjumpa di jalan. Yaltaqiyan yatasafahani, ibu-ibu bersalaman. Yatasafahani. Apa kata Nabi? Yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Dosa di antara ibu yang berdua ini tadi akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla ayat tariqah, sebelum dia melepas jabatan tangan itu. Makanya Bu, kalau ibu nengok-nengok orang jenggot jamaah tabligh itu, kalau salaman lama itu digoyang-goyang. Saya tanya, Pak, ini kok salamannya digoyang-goyang? Biar berguguran dosa di antara kami. Oh begitu. Ada pula jamaah kadang-kadang salaman mau tak mau ya. Saya kadang-kadang kesal mau salaman dengan orang seperti itu. Kita dah semua selalu nempel sikit aja. Sayanglah ya, kadang-kadang ada sebagian yang mencuci tangannya takut lah segala macam. Nah, jadi ibu-ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah itu total. Dalam jabat tangan ada dosa yang digugurkan. Ketika mau sholat, ketika berwiridan, jangan takut wardahnya hilang. Kadang-kadang pas sampai waktu sholat asar, mari kita sholat asar. Aduh, salah wardah. Lipstik dah merah, wardah dah tebal. Pergi wudhu. Kok wudhu kayak gitu, Bu? Takut hilang lipstik. Beribadah itu total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaika, kalau jumpa ucapkanlah salam, lalu berjabat tangan. Cipika-cipiki itu boleh sesama perempuan. Laki-laki dengan laki-laki jarang cipika-cipiki itu. Perempuan yang suka cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Enggak apa-apa sesama perempuan, karena sesama perempuan itu mahram atau muhrim. Muhrim atau mahram? Mahram. Kita dah terlanjur salah menggunakan istilah. Kok gitu Ustaz? Muhrim itu saya pergi umroh, ibu pergi umroh, ibu pakai pakaian umroh, saya pakai pakaian umroh. Saya ini namanya muhrim. Orang yang memakai pakaian ihram atau orang yang sedang berniat ihram ketika haji dan umroh namanya muhrim. Tak boleh salam, kenapa? Kita bukan muhrim, betul, karena kita sedang tidak umroh. Tapi yang lebih tepat adalah mahram. Apa arti mahram? Orang yang haram dinikahi. Ibu dengan anak ibu mahram, tak boleh menikah. Ibu dengan ayah mahram. Ibu dengan abang ibu, dengan adik ibu. Laki-laki tak boleh nikah, haram, namanya mahram. Tak batal wudu, itu mahram. Kita ini dah terlanjur salah menggunakan istilah mahram, muhrim, salah. Ada lagi garim. Itu salahnya. Orang yang tinggal di masjid, orang kita panggilnya garim. Apa arti garim? Garim itu artinya orang yang banyak utang. Innamas shadaqat, atau bahaya 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bilis sabil. Sesungguhnya kata Allah, zakat itu untuk 8 golongan. Salah satunya gharimin, garim. Orang kita tak pandai, garim mesti dikasih zakat. Senang ya? Garim itu siapa Ustaz? Saya misalnya. Kok Ustaz? Misalnya saya punya sebuah panti asuhan. Anak yatim, fakir miskin sekolah di tempat saya biayai, saya kasih makan, saya kasih baju, saya kasih uang jajan. Pas waktu di bulan Ramadan, saya kehabisan duit, tak bisa ngasih makan panti asuhan saya, anak-anak panti asuhan kelaparan. Saya berhak mendapatkan zakat. Saya gharim itu yang berhutang, bukan yang tinggal di masjid. Yang di masjid itu panggilannya nazir
Kodim yang mengimarahkan masjid, yang menjaga masjid, yang menjaga kebersihan masjid, itu namanya nazir, bukan kodim. Tapi tidak apa-apa, tidak dosa juga menyebut itu. Nah, itu hak yang pertama. Hak yang kedua supaya akrab di antara kita adalah idza da'aka fa'ajibhu, kata Nabi, supaya akrab di antara kita. Idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang, itu kata Nabi, bukan kata Ustaz. Ibu-ibu kalau diundang, kata Nabi, datang. Oh, para ulama kemudian bersepakat, undangan yang wajib itu hanya satu, walimatul urs, pernikahan. Orang undang datang surat undangan ke rumah, hadirilah pernikahan ini dengan bulan dengan bulanan di SP 6, wajib datang. Tak datang, dosa. Ayo Ustaz, masa iya tak datang dengan dosa? Kalau walimatul urs, ibu tak datang, dosa. Boleh tak datang kalau ada uzur. Oh, bulan alhamdulillah. Kenapa? Gak banyak saya tak datang, Ustaz. Boleh tak datang kalau ada uzur. Satu, sakit, hujan, lebat, tak ada kendaraan, di rumah ada tamu, anak sakit, suami sakit. Itu namanya uzur. Macam-macam lah yang namanya uzur itu. Tapi kalau alasan yang lain, Mak, apa? Mak tak datang undangan Ibu Fitri itu. Dah. Kenapa? Kemarin kakakmu nikah, dia kan tak datang. Sorry lah ya. Sampai kapanpun kalau dia ngundang kasih mak duit 1 juta, datang. Kapanpun mak tak kamu datang ke rumah itu. Kalau atas alasan itu dosa. Dalam Islam tidak ada yang namanya istilah balas, tidak ada. Tidak boleh. Biarlah dia tak datang, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap laksanakan kewajiban kita. Itu undangan yang wajib hanya satu, walimatul urs, pernikahan. Undangan yang sifatnya anjuran, yang seperti ini lah jadi. Datang dapat pahala, tak datang pun tidak apa-apa. Akikah, apa lagi? Sunat, macam-macam lah. Ibu-ibu syukuran anak naik kelas pindah rumah itu datang boleh, tak datang pun tak apa-apa. Datang ada nilai silaturahminya, ada pahalanya. Undangan yang haram, 3 itu yang wajib, anjuran, haram. Ada undangan yang haram, Ustaz? Ya ada. Undangan yang haram itu seperti apa? Undangan yang haram itu adalah undangan yang di dalamnya ada maksiat. Datangilah ramai-ramai dalam rangka memeriahkan 17 Agustus 2025. Majelis Taklim Ar-Raudhah mengadakan lomba joget. Jogetnya sama ibu-ibu, penengoknya ibu-ibu ya tidak apa-apa. Tapi ada lomba yang menurut saya tak layak menjadikan tontonan. Apa itu? Mecahkan balon melaga 2 ibu-ibu. Kadang-kadang dengan laki-laki itu tak layak ditonton. Itu merusak. Bagi anak-anak kita merusak. Saya mau tanya, kalau tontonan seperti itu tidak boleh. Maka yang seperti ini, datang orang-orang dalam rangka ini main domino, judi, ayam, apa segala macam. Itu kita yang datang menengok, kita dapat dosa. Itu deh. Hak yang kedua, kalau diundang datang, itu kata Nabi. Tapi kita mesti punya adat. Kalau kita pergi ke rumah orang, memenuhi undangan orang, mesti punya adat. Makanya ibu-ibu, kalau buat acara di rumah, pernikahan anak ibu diundang di situ, diundang Ustaz Chandra dan istri. Tapi saya dengan istri saya saja. Supaya halal bagaimana? Dibuatlah di situ Bapak Abdullah beserta keluarga. Begitu caranya, biar enak dia membawa anaknya. Karena menghadiri undangan tanpa diundang hukumnya haram, dosa. Kalau dalam istilah fikih itu namanya tatawul. Tatawul itu datang ke tempat orang tanpa diundang. Orang kan tak tahu, ibu ini diundang apa enggak ya? Tapi dia makan banyak-banyak. Makanya itu makanan itu pun bisa melaknat kita, Bu. Kalau kita mubazir, ambil tapi kita tidak mengukur kemampuan kita.
Mubazir namanya, ikhwana syayatin, teman setan. Tahu nih kualitas makan kita cuma satu aja, kemampuan kita cuma satu potong, ambil satu. Ini kadang-kadang ayam atau dagingnya 3 ditimbus nasi. Satu terbuang. La ilaha illallah. Ibu, kalau yang seperti itu mubazir. Nih bagi ibu-ibu yang tak malu ya, yang dah ditinggalkan sama orang yang tak habis menurut kita masih layak, boleh diambil itu. Karena begitu hukum barang temuan, Bu. Misalnya ibu-ibu di jalan lagi duduk atau di taman kreatif duduk segala macam, di tempat ibu duduk tadi ada orang duduk, lalu kemudian ibu nampak dia dah naik mobil pergi entah kemana-mana, tertinggallah makanannya situ, tahu fresh misalnya. Ibu buka, tengok masih luak 1 dan 2. Kalau ibu tak malu, ambillah. Halal itu. Kadang saya geram dan marah, tapi saya tak bisa marah dan geram, hanya dalam hati saya. Ketika kita pergi makan di tempat-tempat mahal atau tempat-tempat mewah, di sebelah kita ada orang yang lagi pacaran, main HP. Gara-gara sikit, pergi, ditinggalkannya, Bu. Ayam masih utuh, jusnya masih utuh. Gara-gara tak enakan sama pasangannya, kabur dia kemana-mana, kita dibayar. Kalau ibu terlalu sikat, ambil, Bu. Kenapa? Itu dah dibayar, dah halal, tapi ditinggalkan sama dia. Mubazir yang mengambil, karena dah ditinggal sama pembeli. Kita makan. Tapi lain cerita kalau orang itu pergi sebentar ke WC, tengok, itu gara-gara drama Ustaz diamalkan pula. Orang ke WC tunggulah beberapa waktu, tengok, oh ternyata dia pergi, masih itu kan kalau itu tempat mahal, itu ayam-ayam itu kan mahal. Jus itu 25.000, 30.000 tak diminum gara-gara dia kelahi dengan ceweknya, kabur dia, pergi dia. Ambil, nggak apa-apa itu. Syaratnya kalau tak malu. Karena yang punya usaha begitu yang kasih utuh, ambil, dimakannya itu. Nah itu pertanyaannya. Kalau ibu pergi berenang, bawa anak sampai ke istri 2 atau segala macam, lalu kemudian di kamar mandi itu ibu mau mandi tak ada sabun, ada sabun di situ, pakailah. Tapi itu kan bekas orang. Artinya si pemilik sudah meninggalkan itu dan boleh kita memakainya. Karena itu sudah dia tidak ingin menguasai lagi barang itu, maka kita boleh. Itu hak yang kedua. Hak yang ketiga, kata Nabi, "Idastan sahaka fansahu lahu." Kalau ada datang orang kepadamu minta nasihat, maka berikan nasihat. Tak boleh kita beli. Saya tak tahu. Misalnya orang nengok kita, ibu, ya, ibu kok sama suami kok romantis sekali ya? Alhamdulillah. Dah berapa lama nikah, Bu? Sudah 25 tahun. Ibu tak pernah berkelahi? Alhamdulillah. Walaupun ibu sering berkelahi, bilangnya belum pernah. Begitu caranya. Ini kadang tanya sedikit langsung apinya. Ibu pernah kelahi? Bukan tak lagi namanya. Jangan. Tutup aib keluarga. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana menjaga hubungan suami istri, ibu punya resep-resepnya, kasih tahu. Walaupun ibu tak mengamalkan kan, intinya ibu, kalau suami istri itu senangkan hati suami kita. Oh begitu. Bagaimana caranya? Ya kalau pakai wardah itu jangan ketika kondangan aja. Di rumah pakai wardah, pakai listrik. Tapi Bu, kenapa tapi? Saya tak pernah coba itu. Saya pakai wardah tebal-tebal, pakai lipstick saya di rumah. Suami pulang kerja, dia tengok saya bukan penuh kebahagiaan. Apa katanya? Mau kemana? Gitu. Itu resep bahagia rumah tangga itu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tak pernah manggil istrinya, Tima. Nah, Istri. Nabi tak pernah manggil nama istrinya itu Aisyah. Tak pernah. Apa panggilannya? Humairah. Apa arti Humairah? Kemerah-merahan pipinya. Aisyah itu kalau keluar rumah kena cahaya matahari memerah pipinya. Kan beda dengan kita. Kita keluar rumah hitam. Aisyah saking putihnya kena memerah. Makanya dia panggil Humairah. Wahai engkau yang pipinya kemerah-merahan. Begitu romantis Nabi. Nah, ibu-ibu kalau tak bisa, memang kita orang
timurnya tak terlalu putih-putih kali seperti Aisyah binti Abi Bakar, tidak. Tapi kita carilah, buatlah kebahagiaan itu dengan versi kita. Suami ibu suka apa? Itu yang buat. Suami ibu suka ibu tampil cantik, cantik. Suami ibu suka tampil ibu dengan pakaian segala macam, buat itu di rumah. Selama mesti menjaga adab, artinya anak tak ada boleh pakai itu. Ini tak di rumah daster. Daster ganti lah sekali-kali. Hah? Baju favorit, bukan favorit bu, daster serbaguna. Datang tamu, gelas basah. Iya, anak numpahkan air, carilah. Jadi kita serbaguna itu, ya boleh dipakai, tapi depan ya suami aku ganti-ganti lah biar tak bosan suami nengok daster gitu. Nanti gara-gara itu pula suami tak betah di rumah kan jahat kita rasanya. Dibuatkan minum tak minum, dibuatkan makan tak makan. Rupanya dia bukan tak selera makan, tak selera minum, tak selera yang kita dasteran terus. Makanya kita sebiar tahu tuh kalau hanya makanan di meja bermain kau makan. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pakai baju yang ada di rumah itu, meskipun tidak kemana-mana, pakai yang cantik-cantik. Kenapa? Harta kita, baju kita, makanan kita, uang kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa ada pertanyaan, kenapa perempuan itu ya Ustaz? Kata Nabi perempuan itu banyak dirasa, betul. Kenapa? Begitu banyak pakaian yang tak terpakai dan itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ibu-ibu kira-kira baju itu dah tak muat karena ibu-ibu sehat. Sehat maksudnya kasih kepada orang, meringankan hisab di hari akhir. Itu kadang-kadang, tapi tak ibu, tak istri saya rasa sama. Di rumah kami itu ada 3 lemari, semuanya berkotak-kotak. Kotak-kotak ini baju. Dari sekian kotak saya sudut bawah. Sisanya tuh, maka saya bilang, jangan nanti saya masuk surga duluan, kamu belakangan. Kenapa? Lamanya proses hisab. Nah, tadi saya dengar lagu yang dibawakan oleh ibu tadi, harta didapat dari mana, diperoleh dari apa, dijalankan untuk apa. Itu lagu yang ibu dendangkan dari sebelum acara kita mulai. Itu hal yang ketiga, kalau ada orang datang kepada kita minta nasihat, maka jangan pada memberikan nasihat. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu, kalau kita mendengar orang yang bersin, ini sebetulnya perkara yang sepele. Fahamidallah, maka ucapkanlah alhamdulillah, meskipun yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak saya terhadap ibu ayah dan saudara saya adalah wa idza marida fa'udhu, kalau ada yang sakit maka jenguk, itu hak. Ustaz, bagaimana adabnya ketika menjenguk? Adab ketika menjenguk, 1, masuk ke rumah dia, udkhulul buyutan nas a'ma wa khruj minha abkar, kata Nabi. Kalau kamu masuk ke rumah orang, butakan mata, bisukan mulut. Jadi kalau kamu masuk ke rumah orang, kalau cucuk mata kami dulu. Nah, maksud Nabi butakan matanya, jangan jelalatan. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Kami mau menengok ibu sakit. Iya Bu, silakan duduk, saya sakit. Ketika dia duduk, dalam hati ya, mak, suaminya ngeri kali kumisnya. Bu, itu siapa Bu? Itu suami saya. Mana dia Bu? Kerja. Gagah ya. Itu siapa Bu? Yang cantik. Itu saya waktu muda. Oh, cantik Ibu ya. Sekarang kok langsing Ibu ya. Sekarang sehat ya, alhamdulillah. Iya, saya sehat. Alhamdulillah, suami saya bangga dengan saya karena saya ini luar biasa sehatnya. Iya Bu ya. Di depan itu kok banyak
Ada mobil Bu? Iya, semenjak kami pakai mobil lah aman perjalanan kami ke Pekanbaru. Kenapa? Dulu waktu pakai motor kalau ke Pekanbaru dengan kondisi badan seperti ini 2 kali baru lega. Bu, ini siapa? Ini ayah ibu. Siapa? Yang pakai sorban? Ibu nih. Itu kan Pangeran Diponegoro. Terlalu banyak tanya ke rumah orang. Nabi melarang. Udhulul buyutan nas akma, bukakan mata, duduk saja, fokus pada tujuan. Kalaupun nengok sekali-sekali, jangan fokus itu, jamnya kayak itu, pasangannya enak, tak rapi lagi. Enggak boleh, enggak hak kita. Rumah tangga orang bukan urusan kita. Mau berserak rumahnya di situ bukan urusan kita. Ini kenapa banyak yang sakit stroke karena terlalu banyak urusan. Kata Nabi, wakhruj minha abkar. Kalau keluar dari berkunjung ke rumah orang, abkar, bisukan mulut. Bu, ke rumah Bu Fitri tadi ya? Iya. Gimana rumahnya? Besar nggak rumahnya? Minumannya enak? Bukan hak kita menceritakan. Kan ibu-ibu, itu saya bilang tadi. Tak istri saya, ibu-ibu saya kira sama. Ibu-ibu ini permasalahannya rajin mencuci, malas melipat. Jadi cuci, ditumpuk dah kering. Kapan melipat? Ketika ada film India enak. Lipat itu sampai 2 jam, 3 jam menggulung. Jadi bukan hak kita mengomentari orang. Rumah orang mau serak, mau piringnya segala macam, bukan hak kita. Itu ada. Kalau dia sakit, kita jenguk, tapi jangan jenguk orang sakit kalau kita menjenguk justru menambah sakit. Tak boleh. Ibu sakit apa? Diabetes Bu. Astagfirullahaladzim. Sayang Bu, coba bayangkan, suami ibu masih muda loh. Ibu yang tadi segar-segar, begitu dengan astagfirullahaladzim, langsung nangis ya. Atau saya takut. Kalau kita datang hanya untuk membuat orang makin tahu saya datang. Nah, ini saya pernah sekali berkunjung ke rumah kawan yang sakit. Lalu ada seorang ibu-ibu yang tak paham adab disebutnya. Sakit apa Bu? Memang apa sakit diabetes dia Bu? Katanya berlubang belakang ini. Awalnya ketawa ketiwi ketika ibu itu bilang, tetangga saya 2 hari yang lalu mati loh. Nangis Bu, saya pulang, langsung pulang. Saya tak mau mendengarkan tangisan gara-gara adab kita yang tak ada. Sampai kan, Ibu, sakit kita belum ada apa-apanya dibandingkan sakit Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu paling parah sedunia Bu. Sakitnya itu bukan hanya gula tinggi, tensi tinggi, kolesterol tinggi, bukan. Nabi Ayub itu nih, kulit lepas, daging tanggal, mata copot, tak ada yang bisa dijual. Istrinya bilang, Bang, saya butuh makan, anak kita dah meninggal semua, dibunuh oleh iblis, tinggal dia bersuami istri, rumah dijual semua habis, tak ada yang bisa dijual. Lalu kata istri Nabi Ayub, Bang, abang harus tetap hidup meskipun daging abang tanggal-tanggal, karena dia buat kontrak dengan ulat-ulat itu. Apa kata Nabi Ayub? Ulat, makanlah semua yang ada dalam tubuhku kecuali organ-organ penting yang aku tetap hidup dengan itu. Darah tetap mengalir, jantung tetap memompa dan sebagainya. Jatuh ulat, ambil, makan. Sakit Nabi Ayub. Tapi dia harus tetap minum, tetap makan. Istrinya tak ada yang bisa dijual kecuali rambut. Apa kata Nabi Ayub? Jangan kamu jual, itu mahkotamu. Tak ada lagi Bang. Apa kata Nabi Ayub? Kalau kau jual, aku sembuh, aku pukul kau 100 kali. Dipotong nyamuk rambut, jual ke pasar, laku. Lalu kemudian dibelikan roti makan, Nabi Ayub pun makan. Setelah Nabi Ayub sembuh dengan telaga yang Allah datangkan, air, minum langsung sembuh serta-merta. Dia menunaikan nazarnya untuk memukul istrinya 100 kali. Dia dah menyiapkan mau pukul 100 kali, tapi Allah datang, jangan pukul 100 kali, cukup pukulkan sapu lidi yang disatukan menjadi 100 batang, pukul sekali. Itulah nazar. Nazar itu wajib ditunaikan.
Ibu bernazar, kalau suami saya lulus pegawai, saya potong kambing. Ibu tak boleh makan kambing itu sedikit pun tak boleh. Nah, itu nazar. Kalau akikah boleh, kurban boleh, tapi kalau nazar, ibu tak boleh makan daging kambing tadi kecuali kuahnya. Makanlah kuahnya, tidak apa-apa tuh. Dagingnya tak boleh. Itu yang namanya nazar. Jadi kalau orang sakit kita datang, kita jenguk, tunaikan hak mereka sebagai saudara kita orang Islam. Yang terakhir, hak orang Islam terhadap orang Islam lainnya adalah fa'idha mata fattabi'hu, kalau dia meninggal dunia maka selenggarakan jenazah. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi asar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ustaz, Iya, dipersilakan. bertanya tentang undangan tadi, Ustaz. Biasanya kan kita itu dapat undangan tuh Bapak Bandrio gitu aja kan, Ustaz. Jadi kita itu yang disebut di situ kan nama suami aja. Ya. Tapi kita ikut. Enggak boleh. Karena tuan rumahnya tidak berniat mengundang kita. Yang diundang hanya suami. Ojo teko dan datang. Makanya yang paling selamat diundang Pak Bandrio dan keluarga. Terserah mau dibawa ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, yang penting keluarga. Seandainya yang diundang suami, tapi suami berhalangan hadir, diwakilkan istri boleh. Gimana? Suami yang diundang, suami berhalangan hadir, diwakilkan. Enggak boleh. Undangan itu tidak bisa diwakil-wakilkan kalau undangan pernikahan itu. Kecuali dalam aturan kepala desa diwakili oleh sekdes boleh. Tapi kalau dalam urusan walimah, barangkali, mohon maaf Bu, barangkali saya tidak senang dengan ibu, misal saya tapi baik dengan suami ibu, saya tak mau ibu datang ke acara saya hanya undang suami ibu. Itulah misalnya. Jadi yang punya adat itu berhak mengundang siapapun yang dia ingin undang, dan berhak tidak mengundang siapapun yang dia tidak ingin undang. Kita tidak. Nah, maka itu kalau kita memang berjiran tetangga baik-baik, undanglah di situ Pak Bandrio sekeluarga atau dan keluarga. Pada umumnya di tempat kita dibuat itu Pak Bandrio dan istri. Jadi kalau anaknya yang besar-besar tidak boleh ikut, tapi kalau yang masih dalam gendongannya harus dibawa. Nah, begitu aturannya. Ya. Undangan seperti yang nggak boleh ini berlaku untuk walimatul urus aja atau untuk undangan semuanya, contohnya undangan yang lainnya. Undangan yang Kan yang nggak boleh ini apakah khusus untuk yang undangan walimatul urus saja? atau yang lainnya? Iya, walimatul urus saja. Kalau dalam walimatul urus kita diundang suami dan istri, berarti suami dan istri saja. Kalau anak-anak yang di bawah 3 atau 4 atau 5 tahun itu yang di bawah. Tapi kalau yang besar-besar itu dia sebetulnya alih baik dengan tradisi yang ada, makanya buat dari situ suami dan istri. Tapi sebaiknya kalau kita ingin mengundang orang banyak, dibuatlah situ. Sebaiknya diundang suami dan keluarga. Dan itu dalam al-walimatul urus. Nah, kalau undangan-undangan yang lain sebetulnya dia juga mengikut itu. Kalau kita tidak diundang, jangan datang. Itu adab, Bu. Bukan kita tak mau datang. Begitulah Islam mengajarkan kita. Kalau kita diundang, datang. Kalau tak diundang, jangan ada. Meskipun tetangga. Itu ya. Mungkin dia tak senang dengan kita, Bu. Hak dia untuk tidak mengundang kita. Ada lagi? Bolehkah mendatangi pernikahan orang Kristen? Ayo, boleh tak? Dia buat acara diundang kita, acara nikahannya. Boleh datang? Boleh. Jangan ragu, datang saja. Pastikan makanannya. Boleh. Ulama sudah memperbolehkan karena itu bagian daripada syiar Islam. Diundang datang. Oh, orang Islam itu baik, diundang datang kok. Makan ini
di rumah makan dengan layan, apa segala macam, kan mereka biasanya memisahkan hidangan-hidangan itu. Datang nggak apa-apa. Bahkan kalau kita diundang di hari raya mereka, hari raya Natal misalnya, bolehkah kita hadir? Ilmu ini Boleh lah. boleh? Boleh. Open house, yang buka acara itu apa bos suami kita. Dia yang punya perusahaan, kita anak buahnya diundang pada hari raya Natalnya. Boleh datang? Boleh. Boleh. Yang tak boleh kita ikut bagian dalam prosesi keagamaan, tak boleh. Nyanyi-nyanyi kita tak boleh ikut. Itu agama itu. Karena dah bagian dari agama. Kalau kita datanglah, ini dikasih THR, ambil. Kasih THR tak mau, memang hebat itu. Tapi yang tidak boleh itu kita masuk dalam kajian akidah yang sudah berbau keagamaan, kita tidak boleh. Hadirin dimohon berdiri untuk mendengarkan lagu ini. Itu tak boleh itu. Itu sudah bagian dari keagamaan. Tak boleh. Pahami dulu? Ustaz, Lagi? satu lagi. Mumpung ya Bu, di daerah kami ini itu kan terbiasa, misalnya ada tetangga itu melahirkan seperti itu, kan bikin acara ngasih nama tuh, acara ngasih nama. Kasih nama. Iya. Ya kadang nggak akikah, Oh, cuma kadang ngasih nggak nama akikah, ya. gitu aja. Ah. Cuman kita ini sebagai tetangga itu nggak diundang, tapi mendengar di situ ada acara. Jadi kita datang ke situ menyumbang. Itu boleh apa? Kalau orang melahirkan itu menjenguk itu hitungnya bertamu. Kalau dia buat acara, ya nggak usah datang kalau nggak diundang. Tapi kalau dia lahiran itu kan bertamu, kan tidak ada aturan, Bu. Ibu boleh ke rumah saya, istri saya melahirkan, ibu datang boleh? Boleh. Tapi kalau saya buat acara, apa boleh? Bagi semua lagi datang semua. Nah, memang lalu kemudian saya akan berbesar Udah biasa, kita udah biasa. tapi kan kita yang malu tiba-tiba muncul aja. Kita udah biasa. Gak apa-apa Bu ya. Jadi kalau ada acara, Datangnya jangan ke kalau ada acara. acara lahiran, kita datang menyumbang segala macam, itu bagian daripada silaturahmi kita. Tapi lain cerita ketika dia buat acara, kita datang, itu tak boleh. Kurang adatnya dan itu dilarang dalam agama. Dan seperti itu. Ya kan? Dia datang. Mungkin yang datang itu niatnya bertamu. Enggak, kita emang begitu. Memang bertamu. Oh, berarti sudah menjadi al-urf, kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, al-urf kata para ulama, al-adat muhkamat, adat itu menjadi hukum. Berarti kalau sudah seperti itu, orang diantaranya inti daripada undangan itu bukan ada kerelaan hati, keikhlasan hati. Intinya di situ. Kalau saya senang ibu datang itu tidak dosa apa? Saya senang ibu datang. Ibu datang ke rumah saya senang, walaupun saya tak mengundang ibu, berarti ada keikhlasan hati saya. Yang jadi masalah ketika saya tak suka ibu datang. Nah, di situ ya. Al-adat muhkamat. Adat itu menjadi hukum. Berarti yang seperti ibu bicarakan tadi itu boleh. Berarti sudah menjadi tradisi. Tapi jangan dipraktikkan tempat lain. Orang akan berat menerima ini seperti apa? Karena tidak terbiasa di tempat kita, maka kaidah usul fikihnya al-adat muhkamat. Adat menjadi sebuah hukum dan itu jadinya boleh. Ada lagi Bu? Dan muazannya kita tutup saja ya, karena waktu asar tinggal 5 menit. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz dan telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan Ustaz dapat kita pahami dan kita terima semuanya. Baiklah, di sini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada sore hari ini. Bila ada salah kata ataupun penyambutan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Marilah kita bersama-sama melapaskan lapas hamdalah dalam menutup majelis kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuenya. Biru aja ya. Mari kita bersama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Jangan, jangan, jangan. Kasih uangnya.